Rabbit dog! Oh, the dark dead eyes of the night! Film kita awali dengan pertemuan dua kepala suku, yaitu suku asal Uttar. Dan Tane sedang menerima tamu di desanya, yaitu suku Blackfoot, dengan Wirepa sebagai perwakilan dari ayahnya yang tidak sempat hadir. And glorious time! Welcome, Wirepa! He apologizes for not being here, profusely. Let us go then. Together, like brothers, we seek proper burial for them. Di sini maksud suku Blackfoot datang ke sukunya asal Uttar adalah untuk ziarah di makam leluhur mereka yang letaknya berada di desa itu. All warriors, I will avenge you. Sebagai perwakilan suku, Wirepa pun pergi ke makam leluhurnya seorang diri. Namun ia tidak mengetahui pergerakannya diawasi dari jauh oleh anak kepala suku yang bernama Hongi. Wirepa mengawali ziarahnya dengan mendoakan leluhurnya dengan cara normal. Namun setelah itu, Wirepa malah memberaki kepala tengkorak leluhurnya, dan aksinya itu dilihat oleh Hongi yang mengintipnya dari kejauhan. Hongi pun kabur bermaksud melaporkan hal tersebut, namun sayangnya Wirepa berhasil menangkapnya, yang kemudian Wirepa membawa Hongi ke ayahnya. There, in the forest. You actually do what he says, my son? No, father. To blame us for what he's done. I know it. Between us again. We are at the very end. Setelah berada di hadapan ayah Hongi, Wirepa pun memutarbalikkan fakta dan mengatakan ke Tane, ayah dari Hongi, bahwa anaknya telah membuang kotoran ke tengkorak leluhur suku Blackfoot. Hongi pun membantah hal tersebut dan meyakinkan ayahnya, dan rela kepalanya dipenggal jika hal tersebut tidak membuat perang suku antar suku mereka. I did not do this thing. But I embrace death. Is it at an end then? Will his death... No sacrifice can repair this. Akan tetapi Wirepa mengabaikan ucapan dari Hongi dan akan tetap melaporkan masalah ini ke ayahnya jika asal Uttar telah melakukan penghinaan kepada leluhur suku mereka. Will be left to grieve. Brave warriors! There is no place for peace between. Been a desecration on our dead. If his father wants cause for war between us, he has it. Singkat cerita, hari sudah malam. Tiba-tiba Hongi sedang tidur ditandang oleh orang tak dikenal hingga jatuh ke tebing yang cukup dalam. Ternyata suku Blackfoot melakukan penyerangan diam-diam ke desa suku asal Uttar di saat warga desa tertidur lelap. Die in a battle. There once was a great tribe there. One day they were there, and I do not want that for our tribe. At us from their graves in the earth. Dikarenakan suku dari Hongi tidak tahu akan hal itu, warga suku asal Uttar pun dibantai oleh Wirepa dan rekan-rekannya.
Di sini Wirepa dan rekannya hanya membantai kaum laki-laki saja agar suku asal utara tidak memiliki keturunan yang akan balas dendam terhadap suku mereka nantinya. Dan terakhir Wirepa juga mengeksekusi dengan memenggal kepala Tane sebagai kepala suku asal utara. Before long, your tribe will be no more, and that will be your lineage forever. Walaupun Wirepa tahu bahwa Hongi, anak kepala suku, berhasil kabur, ia lebih memilih pulang kembali ke desanya dan menganggap bahwa Hongi bukanlah ancaman serius buat mereka. Di esok harinya, Hongi kembali ke desanya untuk melihat keadaan desanya dan hanya menemukan desa yang telah hancur serta beberapa kaum wanita yang masih tersisa. All of our men are dead. Where were you, boy? Sambil meratapi barang milik ayahnya, Hongi mengumpulkan tekad dan pada akhirnya Hongi pamit ke saudara perempuannya untuk membalaskan dendam atas suku mereka. I will get revenge alone. Do Wirepa myself. Terlihat di tempat lain, Wirepa dan rekannya masih berada di perjalanan pulang ke desanya dan memutuskan melalui jalan pintas agar sampai lebih cepat, namun salah satu anak buahnya meyakinkan ketuanya bahwa jalan tersebut adalah tanah kematian, di mana di dalamnya dihuni oleh seorang petarung hebat dan sadis yang sudah menghabisi seluruh sukunya sendiri tanpa sisa di wilayah tersebut. My lord, Tahi is correct. Through the Dead Lands is going to save us 5 days' time. Are forbidden. We risk the wrath of its spirits if we dare. A monster who eats the flesh. What do I care of monsters when we are the strongest warriors? They will marvel at my glory. Let's get going. Akan tetapi Wirepa tidak peduli, bahkan tidak gentar akan hal tersebut. Tak lama Hongi datang ke tempat yang sama, namun ia datang ke tempat itu dengan tujuan yang telah ia rencanakan, di mana ia berminat untuk menemui si petarung penguasa wilayah itu untuk meminta bantuan membalaskan dendam sukunya. Hongyi. Do you not recognize me yet, my young one? I am your grandmother. Think you will do on your own out there? I have never spoken with the dead before now. Karena sebelumnya Hongi tidak pernah ke wilayah itu, ia pun melakukan pencarian hingga malam tiba. Dan akhirnya ia bertemu seorang penyihir yang telah mengetahui maksud kedatangan Hongi ke wilayah itu. Why are you here, little one? Don't you know? To speak with the warrior who lives in these lands. You are going to have to show these witches no fear. Come this way, boy. What you seek is inside. Dan bertemulah Hongi dengan petarung yang melegenda itu, di mana ia berpenampilan yang sangat dan menakutkan. Hongi pun menceritakan maksud dan tujuannya datang ke wilayah, dan apabila si petarung tidak suka dengan tujuan Hongi, maka dia akan memakan Hongi hidup-hidup. Child then. Perhaps I should hang you above the fire. A treat. See what I did to him? See? I caught this fellow hunting on my lands.
Setelah Hongi menyampaikan tujuannya, si petarung pun menyampaikan hal tersebut kepada penyihir tadi yang juga merupakan istrinya. Dan akhirnya penyihir atau istri si petarung itu memaksa untuk membantu Hongi. Sebab Hongi masih memiliki jiwa yang masih suci, di mana mereka memiliki keyakinan jika si petarung menolong orang yang memiliki jiwa masih suci seperti Hongi, maka apabila jika ia telah meninggal nanti rohnya akan diterima di sisi dewa dan juga para leluhur mereka. And then we will see afterwards if I should eat you. That young boy reminds you of your own dishonor, doesn't he? Go help the boy with his vengeance, because you should be giving his blood to your ancestors. Keesokan harinya di tempat yang berbeda, dua orang dari pasukan Wirepa yaitu Tahi dan Rojo memutuskan untuk kembali lewat jalur biasa sebab mereka tidak suka dipimpin oleh Wirepa dan juga mereka takut berada di wilayah tanah kematian itu terlalu lama. The creature has polluted my weapon. I cannot use it. You're a fool. It is a genuine omen. So you're saying that you can hear the spirits talk, can you? Go to sleep. Tomorrow we move on. We're gonna head south. We're leaving this place. I do not want to share my glory with you. Good, go. Go. Wirepa yang terlihat tidak peduli dengan dua pasukannya itu dan kembali melanjutkan perjalanan dengan pasukan yang masih setia dengannya. Sementara itu Hongi dan si petarung telah melakukan pengajaran terhadap pasukan Wirepa, namun tanpa sengaja bertemu dengan Tahi dan Roja di perjalanan yang sebelumnya bermaksud untuk kembali desanya. Dan perkelahian pun tidak terhindarkan. Bravado is pointless. Look where it got. Well, if it isn't the novice. Face me! You should die nobly! Come on, boy. Now watch this. Dengan sekali pukulan yang dilayangkan oleh si petarung, Rojo pun langsung tewas seketika. Di sisi lain Hongi yang berhadapan dengan Tahi dengan mudah ia mengalahkannya. Akan tetapi Hongi yang berjiwa suci belum tega mengambil nyawa orang lain dan si petarung pun dengan segera menghabisi Tahi. Malam pun tiba, saatnya Hongi dan si petarung pun makan malam dengan memakan tubuh dari Tahi yang telah ia kalahkan tadi. Saat si petarung memotong daging, Hongi pun bercerita bahwa ia tidak memiliki jiwa kesatria seperti ayahnya. Buktinya ia tidak mampu menyelesaikan pertarungannya tadi dengan Tahi. Wasn't he? Was not a noble one at all. How else should he have died then? Like an animal crawling away until he bled out? Let old men teach the boys of their tribe, starting from a very... This is tough meat. No good. Akan hal itu, si petarung pun mengajarkan kepada Hongi bagaimana cara agar ia bisa menjadi seorang ksatria yang dapat menghabisi lawan-lawannya nanti. Di antaranya bagaimana cara memegang senjata dan menyerang titik lemah yang dapat membuat lawan langsung kehilangan kesadaran. Right here, our legs will go soft like running shit. Then you will hit. Then it won't slip out when you come down hard on their head. Malam berganti pagi, Hongi dan si petarung kembali melanjutkan buruannya terhadap Wirepa dan pasukannya. Sementara itu, Wirepa dan pasukannya beristirahat dikagetkan dengan kemunculan si petarung
yang kemudian menyuruh Hongi untuk berlari memasuki hutan. Karena si petarung berniat menghabisi Wirepa seorang diri. Perkelahian pun dimulai satu persatu pasukan Wirepa maju untuk melawan si petarung. Akan tetapi meski telah dikeroyok, sang petarung belum mendapatkan perlawanan yang berarti. Where is the boy? I guess they shouldn't be surprised. It encourages me to spare you no pain. Brave warriors, get ready! Let's kill this dog! Remember what I've taught you. Where are you? Di tempat lain, Hongi yang juga sedang melawan salah satu pasukan Wirepa yang memburunya. Akan tetapi berkat pengajaran dari sang petarung, Hongi dengan mudah mengalahkan pasukan Wirepa itu. Kembali ke pertarungan Wirepa, dan petarung yang mulai kelelahan karena melawan pasukan Wirepa yang juga terkenal dengan kepiawaian dan ketangguhannya dalam bertarung. Akan tetapi Hongi dengan segera datang dan membantu petarung. Mereka berdua pun secara bersama melawan dari pasukan Wirepa. He's a demon! Let's move back! Karena mengetahui Wirepa tak dapat mengalahkannya, ia pun kabur dengan beberapa sisa pasukan. Sementara pasukan lainnya masih bertahan untuk menahan petarung dan juga Hongi. I'm dead already. Berganti malam di mana Hongi membuat racikan obat, lalu kemudian dioleskan ke kepala petarung yang terluka akibat pertarungan yang dramatis tadi. Saat menjelang pagi, Wirepa beserta pasukannya pun kembali melanjutkan perjalanan. They're all dead, gone now. We have angered the ancestors of this place. They are punishing us. Will not stop my glory. Akan tetapi mereka tak dapat bergerak cepat diakibatkan salah seorang dari mereka mengalami luka yang cukup parah. Sementara itu, Hongi dan si petarung yang akan kembali melanjutkan buruannya tak sengaja bertemu dengan 3 orang dari suku lain. We were with companions, but we got lost. We haven't. He doesn't talk much, does he, your father? Should kill them. I have no quarrel with them. What are you doing? Leave right now. I thought what you wanted was to find Wirepa. Terlihat sang petarung kecewa akan tindakan yang diambil oleh Hongi karena mereka malah mengikuti wanita dari suku lain tersebut. Padahal tujuannya adalah untuk mengejar Wirepa dan pasukannya. Akan tetapi Hongi menjawab, itu bukanlah urusanmu. Perhaps we should take you back with us to my tribe. You are indeed a proud and brave warrior. Saat tertidur, Hongi mendengar suara keributan, lalu kemudian berlari menuju sumber suara tersebut, dan tak sengaja menemukan 2 mayat pria berasal dari suku lain yang bersamanya tadi.
Sesampainya di sumber suara tersebut, ia menemukan wanita itu bersama dengan si petarung yang sedang berkelahi, dan bisa dipastikan bahwa wanita itu bukanlah lawan yang seimbang bagi si petarung. She would have told them. She would have talked. They would then know that I am but a man. I know who and what you are. Is there even a man underneath that skin? She would have told. Then why do you not kill me? Sayangnya saat Hongi tiba, wanita itu sudah tewas di tangan petarung. Ia pun mempertanyakan mengapa ia membunuhnya, dan si petarung menjawab bahwa itu nantinya memberitahu ke sukunya dan mengatakan bahwa si petarung bukanlah mitos dan beneran adanya di wilayah tanah kematian. That I was not. Liar! Careful, you young foolish boy! I am not noble enough for you. Was the only thing worth living for. You should restore your own while. Do you want me to tell you a story? There is no nobility in anything. There is just politics. I have done many bad things, so many bad. Saat malam telah berganti pagi, petarung menunjukkan kepada Hongi bahwa ada asap dari atas bukit, dan ia menduga jika itu adalah Wirepa bersama dengan pasukannya. Ternyata dugaan petarung benar. Wirepa yang menyadari akan hal tersebut langsung memadamkan asapnya dan menghajar para prajurit yang membuat asap itu. You idiot! But there's no need to kill him. Why are we here? Setelahnya Wirepa kembali melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi baru beberapa langkah dari tempat itu, prajurit yang berjalan paling depan langsung ditikam oleh Hongi. Sadar pasukannya akan kembali kalah, Wirepa pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam benteng bersama pasukannya. Go back inside the fort! Cowards! Instead of hiding behind a Di sini Wirepa kembali memancing emosi Hongi dengan meludahi kepala ayahnya. The weeping dwarf. Just look upon your son now. You are a funny man. So brave, aren't you? Your tribe's suffering. Behind a sturdy fence. Not scared of anything. Getting behind the fence that I made. Melihat hal itu, si petarung menarik Hongi mundur, kemudian mengatur sebuah rencana. Lalu mereka kemudian mengumpulkan kayu kering, kemudian diikat menjadi satu. Setelah itu si petarung berusaha membuat api yang akan digunakan untuk membakar kayu kering yang mereka kumpulkan tadi. Or you are deaf. Doesn't matter, does it? Either way, you'll make. It's filled with nothing but all this dust. Only been here a day. Just one day. Terlihat di tempat Wirepa di mana salah satu pasukannya menyalahkan Wirepa dan menyebutnya tidaklah becus dalam memimpin, dan mereka harus semua berakhir di benteng terkutuk ini. Wirepa yang tidak tahan dengan bacotan prajuritnya, ia pun langsung mengeksekusi prajurit itu. Settle down. Let this blood sustain us. Let this blood. Lord. Tanpa sengaja Rangi menemukan kotak penyimpanan senjata dan memperlihatkannya kepada Wirepa, yang nantinya mereka dapat gunakan untuk melawan si petarung dan juga Hongi. I will make the boy's head. The gods smile upon me as always. Right there! Bersamaan dengan hal itu, si petarung kemudian muncul bersama Hongi dan melempari benteng tersebut menggunakan kayu asap. Wirepa dan pasukannya tidak tinggal diam. Ia pun membalas dengan tombak yang ia temukan dan berhasil memukul mundur Hongi dan juga si petarung.
Terlihat dari kejauhan Hongi dan petarung mengawasi Wirepa dan kemudian mendengar Wirepa memerintahkan pasukannya untuk pergi dari benteng itu. Ia dan si petarung bermaksud mengejar Wirepa dan pasukannya. Namun tak sengaja ia melihat kepala ayahnya tertancap di dalam benteng itu. Stupid boy! Ternyata saat Hongi masuk ke dalam dan pintu benteng pun tertutup, ia baru menyadari bahwa hal itu adalah sebuah jebakan bagi dirinya. Hal yang sama juga dialami oleh si petarung, di mana ia kaget menyadari bahwa Hongi tidak mengikutinya. Dan tiba-tiba akan tetapi si petarung tidak semudah itu dikalahkan. Walaupun telah tertusuk, si petarung tetap dapat mengalahkan dua prajurit itu dengan mudah yang telah menjebaknya. Sambil menahan rasa sakit akibat luka tusukan di perutnya, ia tetap pergi menyelamatkan Hongi. Tak lama berselang, si petarung tiba dan langsung menolongnya. Dan terlihat si petarung berhadapan dengan Rangi, sementara Hongi berhadapan dengan si Wirepa. Walau dengan luka yang diderita, si petarung masih sanggup menghadapi Rangi, yang juga prajurit terbaik dari suku Blackfoot, sekaligus wakil pemimpin dari pasukan itu. I am better than you. Come and pick it up, demon. I will be honoring you with a good death. Setelah mengalahkan Rangi, si petarung pergi dan mencoba membantu Hongi dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Namun sayang, karena terlalu banyak luka yang telah diterimanya, ia pun terkapar tak berdaya di tangan Wirepa. The demon is but a man that can't be made. Hongi melihat sang petarung dikalahkan, ia pun marah dan mengeluarkan kekuatan terpendam yang dimilikinya. Ia pun kembali menghajar Wirepa dengan serangan membabi buta. Akan tetapi saat ujung tombak Hongi sudah tepat berada di leher Wirepa, ia pun kembali tak mampu menyelesaikan pertarungan itu. You're gonna pay for the slaughter of my whole family. Exactly. Tell them how I stared death right in the eyes. They will tell of our glory and remember us in story. And that you'll forever owe me a debt than the ancestors of this place. Stupid boy. My ancestors. They banished me from the afterlife. And speak of your honor. And we will speak of you in our stories. Dan film pun tamat.